Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari Mazid, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis tentang Prinsip-Prinsip Belajar menurut Kitab Ta'lim wa Ta'lim. Sebelum memasuki latar belakang masalah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu isi kandungan Kitab Ta'lim wa Ta'lim. Kitab Ta'lim wa Ta'lim ini termasuk literatur klasik yang membahas tentang etika belajar yang mengedepankan akhlak demi tercapainya kemanfaatan ilmu. Esensi dari kitab ini juga mencakup tujuan, prinsip-prinsip, dan strategis belajar yang didasarkan pada moral religius. Kitab Ta'lim wa Ta'lim ini secara umum mencakup 13 pasal. Di sini saya mengambil pasal kelima mengenai kesungguhan, ketekunan, dan cita-cita yang tinggi. Latar belakang masalah. Fenomena yang terjadi saat ini, para murid dalam proses pembelajaran mengalami kemerosotan. Kemerosotan tersebut terjadi karena dalam pelaksanaan proses belajar belum tercapai dengan optimal. Artinya, proses pembelajaran saat ini belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Seringkali terjadi kendala dalam pelaksanaannya, salah satu kendala tersebut terjadi pada peserta didik. Kendala yang terjadi pada peserta didik ini diantaranya 1. Faktor kemalasan, 2. Kurangnya giroh atau semangat belajar. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah. 1. Bagaimana prinsip-prinsip belajar menurut Kitab Ta'lim wa Ta'lim. 2. Bagaimana prinsip-prinsip belajar menurut Kitab Ta'lim wa Ta'lim. 3. Bagaimana implikasi prinsip-prinsip belajar menurut Kitab Ta'lim wa Ta'lim. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya diantaranya 1. Menganalisis sistematika prinsip-prinsip belajar menurut Kitab Ta'lim wa Ta'lim. 2. Menganalisis prinsip-prinsip belajar menurut para ahli. 3. Menganalisis implikasi prinsip-prinsip belajar menurut Kitab Ta'lim wa Ta'lim. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pendekatan dan metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Jenis penelitian, kepustakaan, library research. Sumber datanya ada 2. Yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer ini adalah Kitab Ta'lim wa Ta'lim. 2. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini adalah Kitab Tarjamah Ta'lim wa Ta'lim, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, serta yang lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan peneliti. Teknik pengumpulan data. 1. Mengumpulkan referensi. 2. Mengidentifikasi atau menelaah permasalahan. 3. Menarik esensi. Kemudian selanjutnya teknis analisis data adalah content analysis. Hasil dan pembahasan. 1. Prinsip-prinsip belajar menurut Kitab Ta'lim wa Ta'lim ini mencakup 5. Yang pertama, keberhasilan belajar itu dapat diperoleh dengan kesungguhan. Syekh Al-Zarnuji menerangkan bahwasannya hal penting dalam menuntut ilmu itu yang pertama itu adalah fil jiddi, yaitu kesungguhan. Oleh karena itu, peserta didik mesti bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dikatakan dalam salah satu mahfuzat, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. 2. Keberhasilan itu dapat diperoleh dengan ketekunan. Syekh Al-Zarnuji pun menerangkan hal-hal yang penting yang kedua dalam menuntut ilmu itu adalah al-muwazzah. Al-muwazzah itu yaitu ketekunan. Oleh karena itu, peserta didik selain bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, peserta didik pun harus tekun dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, keberhasilan itu dapat diperoleh dengan memiliki cita-cita tinggi. Peserta didik harus memiliki cita-cita tinggi, sebab cita-cita yang tinggi akan menjadi motivasi dan pemicu bagi dirinya lebih bersemangat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh serta tekun dalam menuntut ilmunya karena ingin mencapai cita-cita yang ia inginkan. D. Mencapai keberhasilan itu harus melalui pendekatan intelektual. Maksudnya, peserta didik harus mengulang-ulang pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir, mencapai keberhasilan itu harus melalui pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual ini bisa dibangun dengan melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam. 2. Prinsip-prinsip belajar murid dalam proses pembelajaran menurut para ahli. Al-Mawardi mengatakan ada 4 indikator keberhasilan belajar, di antaranya 1. Menghafal.
Salah satu cara untuk menjaga ilmu itu dengan menghafalnya. Setelah menghafal, pasti ia akan menguasainya. Oleh karena itu, peserta didik mesti menghafal apa yang sudah ia pelajari. 2. Memahami materi yang sudah dipelajari. 3. Mengetahui tujuan belajar. Dengan mengetahui tujuan belajar, seorang murid akan mampu belajar dengan gigih untuk meraih tujuan belajar tersebut. Kemudian yang terakhir, mengamalkan ilmu. 3. Implikasi prinsip-prinsip belajar menurut Kitab Ta'lim wa Ta'alim. A. Kesungguhan. Peserta didik mesti memiliki sifat di dalam dirinya. 1. Bekerja keras. 2. Mengurangi tidur malam. B. Ketekunan. Peserta didik mesti memiliki sifat di dalam dirinya. Yang pertama, mengulang-ulang pelajaran. Kedua, bersifat waro'. 3. Tidak melebihi batas kemampuan diri. 4. Sabar. 5. Mengurangi makan dan minum. 6. Berkelanjutan. Cita-cita tinggi. Setiap peserta didik harus memiliki 5 sifat di dalam dirinya. 1. Bersungguh-sungguh. 2. Tekun. 3. Menjauhi sifat malas. 4. Mencapai keberhasilan itu harus melalui pendekatan intelektual. 5. Mencapai keberhasilan itu harus melalui pendekatan spiritual. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.